Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah. Nah bersama dengan guru-guru kita nih ada Ustadz Maulana. Masya Allah. Puasanya gimana? Aduh bismillah alhamdulillah Ustadz bahagia. Ada Ustadz Habib Usman juga dan juga ada Ustadz Syam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah berbicara tentang Ramadan nih. Katanya kalau bulan Ramadan ini kita banyak mendapatkan rezeki. Rezeki itu gak selalu tentang uang ya. Tapi juga kemudahan mendapat jodoh, kesehatan. Berkumpul bersama keluarga pun juga merupakan rezeki. Nah makanya tema kita pada pagi hari ini adalah Ramadan datang, rezeki bergelima. Masya Allah. Nah sekarang nih Ustadz Maulana saya mau nanya sama Ustadz Maulana nih. Ustadz tentang bulan Ramadan. Biasanya kalau bulan Ramadan itu identik dengan tajil. Oh iya betul. Yang tadinya nggak biasa jualan kolak, sekarang jualan kolak, jualan bubur apa namanya tuh biji salak dan lain-lain. Dalam sekejap habis langsung Ustadz. Apakah itu salah satu tanda-tanda begitu datang bulan Ramadan memang rezeki langsung bergelimang atau jangan-jangan pakai penglaris lagi Ustadz? Gimana sih itu Ustadz? Mohon tausiahnya. Iya baik makasih banyak. Izin Kak Caca Masya Allah tabarakallah. Hari ini luar biasa ya. Alhamdulillah. Puasanya, ujiannya luar biasa ya. Ujiannya gak usah disebut lah Ustadz. Habib dan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Iye. Oh jamaah. Iye. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita di bulan Ramadan, ada bulan yang penuh mubarak, bulan penuh keberkahan, syahrul mubarak. Bahkan Ramadan ini adalah mendapatkan apa? Kemudahan rezeki. Inilah rahasia di balik keberkahan Ramadan. Maka kalau kita melirik kepada bulan suci Ramadan ini yang luar biasa. Bagaimana Allah mudahkan hati seseorang untuk apa? Untuk bersifat dermawan. Karena talil Quran wa hafiz lisan wa mutilmil jihan wa shaimi fi Ramadan. Ini juga bahagian dari 4 yang dirindukan oleh surga. Yang rajin baca Quran di bulan Ramadan. Yang berpuasa wa shaimi fi Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan. Ya jelas bulan Ramadan. Talil Quran wa mutimil jihan. Orang yang memberi makan orang yang berpuasa. Wow, jadi semua wasaimi, pokoknya semuanya mendapatkan keberkahan di bulan suci Ramadan. Para penjual, bahkan mohon maaf, saya tanya saudara-saudara kita dari agama selain Islam, mereka pun berkata begini, senangnya bulan Ramadan. Kenapa? Enak banget. Kalau di bulan Ramadan itu salah satu yang beliau sampaikan itu katanya, waduh banyak makanan yang tidak pernah keluar hadir di bulan suci Ramadan. Jadi pembelinya bukan hanya orang-orang yang berpuasa, yang mau buka puasa. Tapi dari saudara-saudara kita yang agama selain Islam pun ikut merasakan kenikmatannya bulan suci Ramadan. Karena kebutuhan makanan-makanan yang jarang datang itu hadir semua. Jadi disinilah keberkahan Ramadan, keberkahannya meliputi kepada yang berpuasa, kepada yang tidak berpuasa, kepada yang berusaha. Bahkan saya kira ini keuntungan juga bagi pembeli. Karena kalau dia mau bikin berapa biayanya, berapa ongkosnya. Hanya untuk membuat 2 porsi, 1 porsi itu berapa biayanya. Tapi dengan adanya jajanan jualan itu membuat apa? Inilah yang disebut muamalah yang memudahkan kebutuhan atas orang yang membutuhkan sesuatu. Disinilah jual beli keberkahannya. Apalagi satu kehususan ini luar biasa. Karena kenapa? Coba di luar bulan Ramadan ada yang seperti ini? Tidak. Ramadan artinya panas yang menghanguskan dosa-dosa kita.
Bahkan justru Ramadan itu berlimpah rezeki. Mohon maaf, apa tadi? Apakah itu ada Penglaris, sebenarnya bukan penglarisnya, tapi suasana Ramadannya, keususannya, suasana Ramadannya. Inilah yang membuat orang semangat. Masya Allah. Orang pasti berpikir, mau jualan apa ya? Mau bikin apa ya? Mau titip barang apa ya? Jadi semua berpikir untuk membuat sesuatu. Apalagi mau tidak mau kita selalu berkata gini, apa yang mau saya siapkan besok? Bagi orang tua pasti akan menanyakan kepada anaknya supaya semangat. Makanya menikmati atau kenikmatan dalam beribadah di bulan suci Ramadan. Orang yang jualan itu tidak merasakan suasana, artinya tidak merasakan kelelahan, keletihan, tidak. Karena mungkin habis pulang taruh subuh, dia pergi beli ke pasar, pulang itu kerjain. Habis sore sudah jadi dia kerasa. Ya, baiklah kalau begitu. Jazakallah khair Ustaz Maulana, Masya Allah. Jamaah. Habib Utsman berbicara tentang yang namanya bulan Ramadan. Puasa menahan haus dan lapar. Tapi kalau kita lihat banyak restoran-restoran yang masih buka. Dan justru yang punya restoran itu adalah orang muslim. Wah, jangan-jangan restoran saya lah gitu ya kan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan fenomena muslim yang tidak dalam tanda kutip toleransi? Makan aja biasa gitu di mall atau di restoran, padahal itu lagi bulan puasa, nggak ditutupin atau gimana. Kakinya doang yang kelihatan. Gimana Bib fenomena tersebut dalam pandangan Islam? Mohon tausiahnya. Ya, akhir afwan, Caca afwan, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil wahidil ahad. Alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Summa fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansarihi wa sahari ma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat sehat walafiat, yang alhamdulillah kita berpuasa di bulan Ramadan. Semoga Allah berikan keberkahan buat kita, diri kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita. Dan insya Allah pagi hari ini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari guru-guru kita. Bisa diamalkan untuk dirinya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Insya Allah Ramadan ini penuh dengan keberkahan dan keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Allah Subhanahu wa taala melarang. Melarang siapa? Melarang kita untuk tolong menolong di dalam perbuatan dosa dan di dalam kemaksiatan. Wala ta'una 'alal ismi wal 'udwan. Jelas bahwasanya siapapun mereka, janganlah kalian tolong menolong dalam perbuatan dosa dan di dalam kemaksiatan. Siapa mereka yang berada di dalamnya melakukan perbuatan tersebut? Mereka duduk bersama orang-orang yang di mana? Yang membantu untuk melakukan perbuatan dosa, yang membantu untuk perbuatan maksiat. Ini adalah mereka adalah tergolong daripada semuanya itu sama seperti mereka. Ibarat kalau bahasa anak pesantrennya, wahumahum, dia juga, dosanya barengan juga. Sekalipun kita tidak melakukan perbuatan dosa, maka kita tidak boleh membantu di dalam kemaksiatan. Maka yang kasih makan, yang berdagang untuk memberikan orang makan di bulan Ramadan, di dalam penjelasan, dalam sebuah kitab, bahwasanya mereka itu adalah tergolong manusia yang berdosa. Dan siapa orang yang tidak berpuasa di bulan Ramadan tanpa uzur syar'i, maka dia mengalami dosa besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Disinilah syiar agama yang harus dipahami. Islam itu menjelaskan bahwasanya syiar untuk Islam adalah mutlak di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Qur'an hanya orang-orang yang bertakwa, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala yang menyiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah gentar untuk dirinya karena dia bertakwa. Di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 32, mereka bertakwa kepada Allah, mereka mensiarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang makan terang-terangan. Siapa mereka yang makan terang-terangan? Yang di bulan puasa, di bulan Ramadan, yang kakinya kelihatan, ya kan? Yang nongkrongnya di warung-warung, ya itulah tempatnya. Mereka itu adalah manusia yang tidak menghormati atau tidak memuliakan atau mengagungkan Ramadan. Para ulama as-salafus shalihin, mereka yang alim, mereka yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, mereka yang saleh, mereka yang bertakwa, yang dalam Al-Qur'an tadi dijelaskan, mereka adalah
manusia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa? Mewajibkan untuk menutup tempat-tempat makanan pada siang hari di bulan Ramadan. Nah, terus ada pertanyaan, saya ini buka warung, tujuannya apa? Untuk berdagang, untuk buka puasa sore harinya, itu diperbolehkan. Tapi kalau yang terang-terangan sengaja memberikan makan mereka orang yang muslim, ini adalah sebuah dosa besar. Terus bagaimana kalau yang safar, misalkan yang perjalanan? Ada ulama lagi yang mengatakan, kalau yang buat perjalanan yang dimana mereka mungkin di rest area, tempat-tempat yang perjalanannya jauh antar kota, itu diperbolehkan. Tapi kalau misalkan yang sengaja untuk ngasih makan orang yang kerja, yang kantoran, yang ini, yang itu untuk makan siang, ini tidak dibenarkan di dalam syariat agama. Ulama saleh pada zaman dahulu menjelaskan bahwasanya tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk membuka warung. Untuk apa? Mereka maupun muslim ataupun non muslim pada waktu siang hari. Kenapa? Mereka harus menghormati, memuliakan, mengagungkan bulan Ramadan. Kenapa? Berharap mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kita berjumpa lagi bulan Ramadan tahun depan. Belum tentu kita berada di dalam Ramadan tahun depan. Tahun ini jagalah diri kita. Jangan sampai kita mengajak siapa? Orang-orang lain untuk berada dalam kemaksiatan. Kita kasih makan mereka, sama kita seperti manusia yang memberikan makan tersebut berdosa. Masya Allah, tabarakallah. Artinya kalau kita pengen mendapatkan berkah Ramadan, gak cuma tentang puasa kita, tapi sikap kita pun dalam menghargai orang yang berpuasa itu juga berpengaruh ya Habib ya. Betul. Masya Allah, tabarakallah, jazakallah khair Habib. Nah sekarang ini kesempatannya buat jamaah untuk bertanya, karena sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Nah pertanyaan yang pertama ini dari @ima.rifai. Assalamualaikum Ustadz, keluarga saya punya usaha cendol. Nah kalau bulan Ramadan ini alhamdulillah ramai sekali Ustadz. Dan secara otomatis kita disibukkan dengan usaha kita saat bulan Ramadan. Yang harusnya diisi dengan beribadah. Terus bagaimana cara kita ingin seimbang antara ibadah dan usaha nih Ustadz. Gimana nih Ustadz Syah? Mohon jawab dalam tausiah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Mbak Irma dan guru-guru kami dimuliakan Allah, Habib Utsman, Ustadz Maulana, Kak Caca serta para guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang sedang menyaksikan Islam itu Indah yang insya Allah menjadi keberkahan untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna wa asbahal mulku illahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Amin 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 ya rabbal alamin. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan mereka yang hidupnya salat aja terus. Orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah bukan yang hidupnya puasa terus. Orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dekat dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala bukan yang hidupnya beribadah secara ritual terus. Ada seorang sahabat baginda Nabi SAW yang hidupnya tuh siangnya puasa, malamnya tahajud. Siangnya puasa, malamnya ibadah sunnah. Saya ditegur sama Rasulullah SAW. Tidak ada yang melebihi ketakwaanku, kata Rasulullah SAW. Tidak ada yang melebihi ketakwaanku, tapi aku juga berbuka. Dan aku juga bersama dengan istriku. Artinya aku juga bercanda-bercanda dengan istriku. Artinya kita ini manusia, bukan berarti kita ini ibadahnya ritual terus. Ibadah kita sebagai kaum muslimin, bernafas saja itu sudah ibadah. Berjalan saja sudah ibadah. Apalagi berjualan, berniat mencari nafkah yang halal untuk makan sesuatu yang halal, itu adalah ibadah. Ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'idha faragta fansab. Selesai satu ibadah menuju ibadah yang lainnya. Bukan berarti habis sholat langsung sholat lagi, tidak. Habis sholat subuh, ia berangkat mungkin ke pasar. Lalu dia berjualan, sambil berjualan dia bertawakal ala Allah. Ya Allah, saya yakin rezeki itu darimu ya Allah. Keyakinan bahwa rezeki datang dari Allah termasuk ibadah. Sembari orang berlanja kepada dia, dia berbagi senyuman. Dia berbagi harga diskon, dia berbagi kejujuran, dia memberikan kualitas barang yang terbaik. Allah memuji mereka, orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perniagaan.
Yang salah adalah ketika lalai dalam ibadah karena perniagaan. Ada orang sambil berjualan, oh tanggung nih masih jualan nih, ntar aja sholatnya. Tanggung masih jualan, ntar aja sholatnya. Ya, ini yang ditegur oleh Allah dalam Al-Quran. Tapi orang yang berjualan sembari dia mengingat Allah, ba'da naqul a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wa la bay'un 'an dzikrillah. Mereka yang tidak dilalaikan karena perniagaan tetap berzikir, tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Waktu sholat ingat sholat, waktu dagang dia ingat kejujuran, tawakal, maka mereka adalah manusia terbaik. Wallahu taala alam. Masya Allah, luar biasa sekali. Artinya jangan lalai beribadah hanya Betul. karena perniagaan. Tapi saat berniaga berzikirlah dan selalu ingat sama Allah. Dan Insya Allah itu adalah rezekinya- ibadah juga. Itu adalah ibadah juga. Subhanallah. Masya Allah, tabarakallah. Oke, kalau begitu permisi banget nih guru-guruku. Saya bawa sesuatu di sini soalnya ya. Ini sesuatu yang waduh Masya Allah enak banget nih jamaah. Tuh ya, bismillah nih Tuh, saya ya Allah, ya ambil. Nih Masya banyak Allah, banget tabarakallah. ini. Tuh, ada ada snack. Aku mau kasih ke Ustadz Maulana. Astagfirullah. Aku kasih Habib. Terima kasih banyak. Aku kasih Ustadz Wih, Syam. Apa? masih Kenapa subuh, sih? masih subuh nih. Ini buat campers Bagian produser. nih. Loh nggak apa-apa. Kan ini mengejar rezeki. Kan katanya kalau orang-orang bagi-bagi rezeki insya Allah rezekinya dikasih sama Allah lebih banyak. Aku pengen itu, Orang dapat masih itu. subuh, ya Allah. Ya nggak apa-apa. Udah jamaah Ntar Islam kalau itu ada yang indah. makan Saya mau gimana? bagi-bagi ini dulu. Jamaah jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita enggak sampai sore. Jangan sekarang. Sudah masih subuh.